Sejarah berdirinya Kerajaan Aceh. Berdirinya Kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan Barat tiba di Malaka. Hal ini mendorong Sultan Ali Muhayyad Shah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Muhayyad Shah membentuk angkatan darat dan angkatan laut yang kuat. Sultan Ali Muhayyad Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh yang berisi tentang 1. Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap negara barat. Yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Sumber sejarah Kerajaan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Aceh. Yang kedua, Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga, catatan rombak. Dan yang terakhir yaitu asal-usul Aceh yang berupa cerita turun-temurun. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam antara lain sebagai berikut. 1. Sultan Ali Muhayyad Shah dari 1514 sampai 1528 Masehi. Kedua, Sultan Salahuddin dari 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alauddin Syayad Shah Al-Kahar dari 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda dari 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Yang kelima, Sultan Iskandar Thani dari 1636 sampai 1641 Masehi. Politik dan pemerintahan kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Gampong Pendek, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darut Dunia atau sekitar pendopo gubernur Aceh atau sekarang. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam. Namun pada 1973 ibu kotanya dipindahkan ke Emala di pedalaman Pidie. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangat berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda naik takhta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai kejayaannya. Di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung, Malaya, supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, dan perlawanan Indragiri. Pada tahun 1529, Kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka, tetapi dibatalkan karena Sultan Ali Muhayyad Shah wafat dan dimakamkan di Gadang 12 Banda Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah kemudian diganti oleh Sultan Salahuddin, kemudian Sultan Salahuddin diganti oleh Sultan Alauddin Syayad Shah Al-Kahar. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syayad Shah Al-Kahar dilakukan usaha-usaha mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerjasama Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Absiniyah, dan Mesir. Dan pada tahun 1563, Sultan Alauddin
bin Riwayat Shah Al-Qahar mengirimkan utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan untuk melawan Portugis. 2 tahun kemudian, bantuan datang berupa teknisi. Untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. 2 orang putra sultan diangkat menjadi Sultan Arus dan Sultan Pariaman dengan gelar resmi. Sultan Gari dan Sultan Mughal di daerah-daerah pengaruhnya ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Untuk memperkuat kedudukan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan, Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama, merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, serta di pesisir barat semenanjung Malaya. Yang kedua, menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka. Aceh sempat menang perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan pada tahun 1641. Yang ketiga, bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Sultan Iskandar Muda mengizinkan persekutuan dagang 2 negara itu untuk membuka kantor di Aceh. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Aceh yang pertama adalah letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, dan ke Jawa. Yang kedua adalah pelabuhan Aceh atau Olele yang memiliki persyaratan yang sangat baik sebagai pelabuhan dagang. Ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang paling penting. Dan keempat, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah di Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Ekonomi. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh telah tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan telah menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sementara itu, pada pemerintahan Sultan Ibrahim telah menaklukkan Pedir yang dimana kaya akan lada putih dan Aceh semakin makmur. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat disebabkan interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari landasan hukum adat Mahkota Alam. Dalam hukum adat Mahkota Alam ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Beberapa sisa-sisa arsitektur bangunan Kerajaan Aceh yang masih tersisa, contohnya seperti istana dalam Darukbonya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh, Masjid Tua Indrapuri, kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh, dan sebagainya. Adapun peninggalan kerajaan Aceh yang pertama, Masjid Baitur Rahman, Taman Sari Gudongan, Benteng Indraputra, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, dan yang terakhir yaitu ada uang emas kerajaan Aceh. Selanjutnya, pengaruh Aceh di masa kini. 1. Politik. Aceh menjadi wilayah memiliki hukum istimewa, yaitu berlakunya beberapa hukum Islam, contohnya hukum cambuk. Kedua, ekonomi. Aceh memiliki sektor perdagangan yang baik karena terletak di Selat Malaka. Keempat, sosial. Dulu Aceh memiliki 4 kelas, yaitu raja, ulebalang, ulama, dan rakyat biasa. Namun kerajaan terlebur, maka ulama menjadi kedudukan utama di Aceh. Dan keempat, budaya. Di Aceh banyak terjadi asimilasi budaya, terutama dengan budaya Islam. selanjutnya masa kemunduran dan keruntuhan Aceh. Yang pertama yaitu pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh yang paling utama yaitu adanya perebutan kekuasaan di antara para
pewaris tahta. Selain itu, kekuatan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka semakin menguat pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh. Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh.